Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal pretest PPG tahun 2024 part yang ke-11. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat titik-titik. Apakah yang A, kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B, keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, C, keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, ataukah D, kesulitan yang dialami oleh peserta didik, E, kesalahan. Nah, berikut adalah pembahasannya. Jangan lupa untuk di like, di share. Jadi teman-teman ya, pemberian bimbingan itu kan secara khusus ya. Misalnya bimbingan perorangan. Nah, bimbingan perorangan ini berarti dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik atau siswa yang mengalami kesulitan perlu dipilih alternatif tindak lanjutnya, yaitu berupa apa? Berupa pemberian bimbingan secara individu atau bimbingan langsung kepada siswa yang mengalami kesulitan. Pemberian bimbingan perorangan ini juga merupakan implikasi dari peran seorang guru sebagai tutor, ya kan? Salah satu peran guru itu adalah sebagai tutor. Jadi dalam sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa siswa atau peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan karena kesulitan. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi yaitu kesulitan yang dialami oleh peserta didik, gitu kan. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar apa? Apakah A, classical conditioning, B, connectionism, C, behaviorism, D, operant conditioning, ataukah E, problem solving? Oke ya, mari kita bahas. Jangan lupa di like, di share. Dan jawabannya ternyata adalah yang B, yaitu connectionism. Nah, ini artinya adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorism, di mana behaviorism atau behaviorisme ini merupakan aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh pada perhatian berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan juga diukur. Ya, jadi berdasarkan soal yang tadi, teori yang digunakan ketika kita memberikan pujian kepada siswa adalah teori apa? Connectionism. Ya, jadi jawabannya adalah yang B karena itu lebih spesifik gitu. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut kecuali. Apakah yang A, mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B, memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C, mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D, memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E, menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini sudah kita bahas ya di soal sebelumnya. Tapi ini dibahas lagi untuk diingatkan karena banyak soal seperti ini yang akan muncul. Nah, tolong diperhatikan lagi ya. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka sikap kita sebagai guru harus apa saja? Yang pertama adalah mendorong peserta didik membuat keputusan sendiri. Yang kedua, mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya, itu tolong diingat ya, siapa tahu nanti ada di soal
pretest PPG. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk apa? Nah, ini fungsi dari rubrik. Apakah A. memotivasi, B. menghakimi, C. menentukan peringkat, D. kelengkapan administrasi, E. syarat sertifikasi. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi tujuan dari penilaian rubrik, nah di sini ya penilaian rubrik, yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk apa? Untuk mengukur suatu kinerja siswa. Nah, rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ya, salah satu fungsi dari rubrik adalah untuk bisa memotivasi siswa. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ketika guru melakukan penilaian dengan membicarakan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip apa? Apakah A. penilaian untuk pembelajaran, B. penilaian hasil pembelajaran, C. evaluasi, D. pembelajaran, ataukah E. penilaian raport? Oke, lihat kita pembahasannya ya. Jadi penilaian untuk pembelajaran adalah jawabannya. Kenapa? Karena ini ya, penilaian untuk pembelajaran harus menolong pembelajar, dalam hal ini siswa, untuk mengetahui bagaimana memperbaiki cara belajarnya. Kenapa? Karena siswa-siswa memerlukan informasi dan juga petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu penilaian untuk pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik apa? Apakah A. tes tulis, B. praktik, C. portofolio, D. unjuk kerja, E. produk. Nah, ini adalah pembahasannya ya, silahkan disimak teman-teman dan diingat-ingat lagi. Jadi yang pertama adalah tes tulis, merupakan teknik untuk menilai pengetahuan, betul ya, baik itu esai ataupun pilihan ganda gitu kan kalau ulangan. Nah, kalau praktek itu merupakan penilaian keterampilan untuk melakukan sesuatu, misalnya mempraktekkan kegiatan gitu ya, mempraktekkan sebuah nyanyian atau lagu. Nah, itu kan praktek. Lalu ada portofolio, yaitu kumpulan karya-karya siswa. Selanjutnya ada unjuk kerja. Nah, ini berarti menilai keterampilan baik itu proses prakteknya ataupun produknya. Lanjut produk, berarti produk ini merupakan penilaian keterampilan dari hasil, yaitu produk hasilnya, seperti itu. Oke ya, kita nanti akan bahas lagi di part berikutnya.